Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-32. Demikian sabda Tuhan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tema renungan saat ini adalah ketekunan yang mengubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Diane adalah seorang yang mengalami sakit serius hingga koma yang berkepanjangan. Semakin hari keadaan Diane semakin memburuk saja. Ia menjalani operasi otak dan di perutnya masih harus dipasang selang agar dapat bertahan hidup. Ketua tim dokter yang menanganinya mengatakan, tidak ada harapan bagi Diane. Diane tidak mungkin sembuh karena lapisan luar otaknya telah hancur total diserang oleh virus ganas. Mengetahui hal itu, kakaknya meminta Datsit untuk berdoa bersama-sama demi kesembuhan Diane dari tracheostomy atau koma yang berkepanjangan. Ketika mulai mendoakan Diane, Datsit telah diberitahu bahwa Diane tidak dapat mendengar apa-apa. Tetapi dengan ketekunan Datsit selalu membisikkan ke telinga Diane, mimpi buruk ini pasti berakhir. Tidak ada yang dapat menghalangimu menerima mukjizat dari Allah. Tidak ada. 2 tahun lamanya mereka berdoa agar Diane bangun dari komanya. Beberapa orang mengatakan bahwa usaha mereka akan sia-sia saja. Tetapi hal itu tidak dapat menghentikan ketekunan mereka untuk dapat bertekun dalam doa. Datsit mendapatkan pengharapan dari pernyataan seseorang, yaitu oleh ketekunanlah seekor semut sampai di Bahtera Nuh. Akhirnya suatu hari, sebuah koran menyimpulkan hasil dari sebuah doa. Seorang wanita bangun, hidup, dan sehat setelah 2 tahun mengalami koma. Ketekunan kakak Diane dan Datsit dalam berdoa telah membuat Tuhan membentuk otak yang baru bagi Diane. Ada pengharapan dan kuasa yang besar di dalam doa. Saudara yang terkasih, ketika Abraham diberitahu bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, ia teringat kepada Lot, keponakannya. Walaupun Abraham tidak mengenal penduduk Sodom dan Gomora, tetapi belas kasihan telah mendorongnya untuk memanjatkan doa. 6 kali Abraham bertanya jawab dengan Tuhan agar Tuhan membatalkan penghukuman itu.
Dalam ketekunannya, Abraham mengharapkan kemurahan Tuhan. Doa yang dipanjatkan Abraham telah menggugah hati Tuhan untuk menyelamatkan Lot sekeluarga. Akhirnya, Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudara yang terkasih, dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa doa dapat mengubah kematian menjadi kehidupan. Doa dapat mengubah hukuman Tuhan menjadi keselamatan. Seperti kemurahan Tuhan yang mengampuni orang-orang Niniwe. Doa membutuhkan keberanian dan ketekunan, sehingga kuasa dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Doa bukanlah sekedar doa biasa, tetapi doa berasal dari hati yang peduli akan kebutuhan orang lain. Doa yang dapat mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Saudara yang terkasih, mungkin anak, suami, istri, orang tua, atau anggota keluarga kita tentu membutuhkan ketekunan doa dari kita. Untuk alasan itulah dibutuhkan ketekunan kita di dalam berdoa. Karena itu, hadirkan kuasa Tuhan dalam keluarga melalui doa-doa kita. Mari kita bangun karakter bertekun di dalam doa, dan nantikanlah jawaban Tuhan yang dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yakinlah bahwa di dalam ketekunan doa ada kuasa Allah yang berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami dalam berdoa. Karena itu kami memohon kepadamu, tambahkanlah ketekunan kami untuk berdoa bagi keselamatan keluarga, teman-teman, dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami agar menjadi orang-orang yang tekun dan tidak mudah putus asa. Terlebih di dalam berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memberkati mereka. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami dalam menjalankan tugas-tugas kami hari ini, agar apapun yang boleh kami kerjakan mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun bagi orang lain. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.